Perubahan iklim adalah ancaman global yang membutuhkan solusi global. Untuk itu diperlukan kerja-kerja kolaborasi, tak hanya dilakukan di lingkup nasional tapi juga global, untuk menciptakan bumi yang lebih hijau dan layak huni. Apa saja peran dan aksi nyata Indonesia dalam menekan dampak krisis iklim global, menjaga dan melestarikan hutan serta lingkungan yang berkelanjutan? Mari kita simak video berikut ini. Lead by Example merupakan peran Indonesia dengan memberikan contoh aksi nyata dalam menangani perubahan iklim. Penguasaan teknologi sangat penting untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Indonesia berada pada jalur Ring of Fire karena memiliki sumber daya panas bumi potensial terbesar di dunia, sebesar 40% cadangan panas bumi dunia atau setara 23,7 gigawatt ada di sini. Selain panas bumi, Indonesia juga kaya dengan potensi tenaga surya. Tahun 2023, Indonesia menorehkan capaian besar. Presiden Joko Widodo meresmikan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. Upaya baik ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Dunia usaha juga menunjukkan komitmennya terhadap program percepatan pembangkit tenaga surya. Tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, tetapi juga mempromosikan keberlanjutan dan diversifikasi sumber energi. Komitmen zero emission diterapkan dalam kegiatan pembangkitan listrik dengan co-firing serbuk gergaji, cangkang sawit, sekam padi, dan pelet kayu untuk mengurangi penggunaan batu bara. Green hydrogen juga telah menjadi alternatif energi terbarukan. Kini, Indonesia telah mampu memproduksi 199 ton green hydrogen melalui 21 green hydrogen plant di seluruh Indonesia. Methane capture biodigester di industri kelapa sawit diterapkan untuk menangkap gas metan limbah cair untuk mengurangi gas rumah kaca. Pemanfaatan refuse derived fuel atau RDF oleh industri semen dengan membakar sampah dapat menggantikan penggunaan bahan bakar batu bara. Sebesar 153.000 ton per tahun sampah berhasil dikonversi menjadi energi setara 2,1 juta gigajoule. Indonesia tengah berada pada tahap transisi energi menuju net zero emission. Penerapan teknologi CCU atau CCUS dirasa tepat dan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan di berbagai sektor industri. Transformasi digital pertambangan juga menjadi salah satu aspek utama terciptanya sistem pertambangan yang efektif dan efisien, serta memastikan operasional berjalan lebih hijau dan aman. Pemulihan lingkungan juga memainkan peran penting dalam memitigasi perubahan iklim, seperti Taman Wisata Menanti Laburan yang berhasil meningkatkan konservasi lingkungan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan tukar guling agar lebih produktif. Sistem pengaturan sekat kanal dapat menjaga keseimbangan pada lahan gambut, mengurangi resiko kebakaran hutan, serta mengatur aliran air untuk mencegah kekeringan dan banjir. Reklamasi bekas tambang menjadi kawasan konservasi yang mendukung keanekaragaman hayati. Proses ini melibatkan pemulihan lahan yang rusak menjadi habitat baru bagi berbagai spesies sebagai upaya dalam konservasi lingkungan dan pemulihan ekosistem. Sistem monitoring merupakan komponen yang tak kalah krusial untuk meningkatkan ketahanan lingkungan. Pemantauan emisi CO2 juga menjadi bagian esensial dalam strategi ini. Metode seperti edecovariances sangatlah penting sebagai alat yang dapat bekerja secara otomatis untuk memantau gas emisi yang merugikan di udara dengan tujuan mengurangi kontribusi terhadap perubahan iklim global. Perubahan tutupan lahan dipantau secara konsisten melalui sistem monitoring hutan nasional atau Simontana. Analisis laju deforestasi oleh World Resources Institute dan Universitas Maryland menunjukkan pencapaian terbaik sepanjang sejarah serta meraih penghargaan Top 45 pelayanan publik. Adaptasi perubahan iklim fokus pada lokasi rentan dan beresiko dengan menggunakan SIDIC, Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan, yang dikembangkan untuk menangani isu utama dalam rencana aksi adaptasi perubahan iklim.
Keberhasilan ini adalah hasil dari komitmen bersama untuk masa depan yang lebih hijau. Mari lanjutkan upaya ini bersama serta melestarikan kekayaan alam demi bumi tetap indah dan berkelanjutan. Krisis iklim global mengancam bumi. Oleh sebab itu, Indonesia lakukan upaya-upaya untuk mencegahnya. Salah satunya melalui diplomasi lingkungan. KLHK melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi demi mewujudkan target carbon net sink dari sektor hulu pada tahun 2030. Mari kita simak video berikut. The forestry sector has the largest share in the target for reducing greenhouse gas emissions. Hulu Net Sink 2030 in Indonesia is an achievable condition where the level of greenhouse gas emissions from the forestry sector and land use in 2030 will be balanced or even higher than the emission level. What is Hulu Net Sink? Forestry and other land uses. Hulu Net Sink is a condition when the amount of carbon absorbed by the forest and land sector is equal to or greater than the emissions it produces. This target is very ambitious for Indonesia, considering that the forest and land sector still accounts for 60% of the total greenhouse gas emission reduction target. Indonesia's Hulu Net Sink 2030 basic idea. There are 3 basic ideas for Indonesia's Hulu Net Sink 2030, including sustainable forest management, environmental governance, and carbon governance. What is the purpose of Hulu Net Sink? The objectives of Indonesia's Hulu Net Sink 2030 operational plan include strengthening policies and work implementation to achieve Indonesia's Hulu Net Sink 2030 with systematic and measurable steps. Establish an operational action plan for reducing greenhouse gas emissions in the forestry and land sector towards Indonesia's Hulu Net Sink 2030. Elaborating the NDC targets into detailed action plans for reducing greenhouse gas emissions in the forestry and land sector using Indonesia's Hulu Net Sink 2030 approach. Affirming the main supporting activities for the implementation of programs and activities to reduce greenhouse gas emissions in the forestry and land sector towards Indonesia's Hulu Net Sink 2030 as well as the stages of work and operation and evaluation. Become the basis for the preparation of the manual of operation of each policy and the main supporting steps of the national program Indonesia's Hulu Net Sink 2030. Hulu Net Sink scope. There are at least 15 scopes of Hulu Net Sink that need to be known, including 1. Reducing the rate of deforestation of mineral land. 2. Reducing the rate of deforestation of peatlands and mangroves. 3. Reducing the rate of forest degradation on mineral land. 4. Reducing the rate of forest degradation on peatlands and mangroves. 5. Plantation forest development. 6. Sustainable forest management. 7. Rehabilitation with rotation. 8. Non-rotational rehabilitation. 9. Peat restoration and peat water management. 10. Mangrove rehabilitation and afforestation in ex-mining areas. 11. Conservation of biodiversity. 12. Social forestry. 13. Introduction of ecosystem replication, green open space and eco-riparian. 14. Development and consolidation of customary forest. 15. Supervision and law enforcement in supporting the protection and security of forest areas. Mitigation actions Hulu Net Sink Sector 2030. Determination of priority locations for the implementation of mitigation actions by using the templates are as follows. Prevention of deforestation and degradation of natural forests. Prevention of forest destruction in concession. Development of plantation forest. Sustainable forest management. Increasing forest carbon stock.
peatland management, natural forest conservation. The implementation of FOLU NetSync 2030 will affirm Indonesia's position and dignity as a party to the UNFCCC and fulfill Indonesia's commitment to the Paris Agreement and Law 16/2016. Therefore, it takes determination, careful implementation, and perseverance and patience to continuously make improvements from time to time in achieving our best efforts to protect the earth of Indonesia and everything in it. Alam, hutan, lingkungan, serta ekosistem adalah harta yang paling berharga bagi Indonesia. Kemitraan KLHK bersama dengan Bezos Earth Fund menjadi salah satu upaya dalam membangun benteng pertahanan melindungi dan menjaga harta yang berharga tersebut. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Green TV.